dari Prodi S1 Informatika dengan NPM 21552011100008. Di sini saya akan mereview tentang Spamgate Attack atau penyerangan besar yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah keamanan data. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pembahasannya. Pada bulan Oktober tahun 2005, milis Newtek digemparkan dengan masuknya postingan yang aneh. Kita kasih sebutan dengan Spamgate 1. Aneh karena postingan tersebut berisi dengan teks yang sangat panjang dan tidak dapat dimengerti. Ajaibnya lagi karena hampir seluruh postingan tersebut tidak hadir dengan jumlah 1, 2, atau 3, tetapi muncul jumlah 100 bahkan ratusan. Nah, di sini moderator milis Newtek mengambil tindakan dengan melakukan moderasi posting, sehingga postingan yang masuk harus mendapat approve dari moderator. Namun moderator milis Newtek yang saat itu menangani kasus ini terkecoh atau teralihkan dengan adanya postingan dengan subjek email yang tidak memiliki keanehan, tetapi postingannya yang aneh. Dan sempat beberapa postingan aneh ini telah di-approve atau disetujui oleh moderator. Lalu masalah semakin runyamnya itu karena dari ratusan posting anehnya itu juga terdapat postingan yang asli, tidak ada keanehan, atau bisa disebut dengan normal. Agar tidak membuat anggota menjadi bingung, moderator ekstra tenaga untuk memeriksa satu persatu postingan yang masuk. Untuk tindakan yang kedua, moderator melakukan pengumpulan informasi alamat email yang telah melakukan postingan aneh, sekaligus merecord informasi header email, yaitu kepala email. Nah, lalu moderator meminta kepada anggota yang emailnya terdaftar sebagai pengirim postingan untuk cek dan recheck terhadap kondisi komputer yang digunakan, menjaga kemungkinan malicious program yang menyusup ketika berselancar, apalagi berselancar di situs-situs yang negatif di dunia internet yang cukup kejam. Dari pengalaman moderator terhadap postingan aneh ini, terdapat kesamaan yang dimana header emailnya ini sama. Terus postingan dilakukan menggunakan script melalui hosting yang berada di luar negeri. Jadi pelaku postingan aneh ini dapat dipastikan bahwa satu orang. Dari semua postingan yang aneh itu, pelakunya itu dapat dipastikan bahwa satu orang, karena header dari emailnya itu sama, dan memanfaatkan informasi alamat email yang terdaftar di milis Newtek untuk memasukkan postingannya. Terus di serangan postingan aneh ini sempat usai atau mereda dengan settingan milis itu dikembalikan dengan semula. Tidak ada lagi di hack atau di masukkan postingan yang aneh-aneh gitu. Tetapi suasana yang damai itu hanya berlangsung sebentar, yang dimana Februari 2006 kembali aksi spam di milis Newtek terjadi dengan bentuk yang masih sama. Sumber serangan juga masih sama. Moderator kembali bekerja keras dan siap-siap dengan tagihan internet yang membengkak karena setiap hari berjaga-jaga. Lanjut, untuk terjadi lagi pada bulan Maret 2006, kembali gempuran pelaku spam memenuhi, yang dimana ruang milis Newtek. Tapi ada kabar gembira nih dari serangan pada bulan Maret, karena dari serangan bulan Maret itu
kebuntuan atau melacak pelaku akhirnya terpecahkan, yang dimana dari header email Spamgate yang menghampiri milis Newtek terjadi perubahan informasi. Informasinya itu dengan adanya IP dengan IP 22.124.226.68, yang dimana IP tersebut merupakan IP Spedi Telkom yang dikelola oleh PT Telkom Divisi Regional V, Surabaya, Jawa Timur, Tintang. Pelaku Spamgate tidak hanya menyerang milis Newtek, ada beberapa milis besar lainnya yang mendapat serangan yang sama. Di antaranya itu kayak Jasacom, Indicek, dan milis Cipotisi, yang dimana mereka juga mendapatkan serangan yang sama. Dari hasil diskusi sesama moderator yang mengalami keadaan yang sama, dikelola mendapatkan serangan Spamgate, yang dimana muncul satu nama, dimana satu nama ini bukanlah asal pilih, tapi mulai dari pencocokan sana sini, pencocokan silang, dan serba sebagainya gitu. Tetapi tetap saja belum bisa dipastikan bahwa dia penyerangnya, dan bahkan namanya tersebut itu belum tentu itu benar. Lalu untunglah ada saudara dari moderator milis TPOTC yang memiliki kenalan dengan pihak Telkom Divre 5 Surabaya, melakukan investigasi dan mendapat informasi penting, yang dimana Telkom Divre 5 Surabaya itu adalah peletakan IP tersebut. Nah, informasi penting yang dimasukkan adalah IP-nya dengan nomor teleponnya yang beralamat di Jalan Ketintang. Informasi tersebut crop dan praduga hasil diskusi melahirkan tersangka pelaku Spamgate yang telah membuat gusar saudara STO, moderator milis Jasacom, yang dimana tindakan pertama yang dilakukan adalah melakukan teguran kepada pelaku dan melapor kepada pihak Telkom yang terkait untuk menindaklanjuti kasus ini. Semoga pihak Telkom cepat menyelesaikannya, karena yang menjadi korban Spamgate tidak sedikit, yang dimana itu nama-nama besar di dunia IT Indonesia yang dihantam oleh pelaku Spamgate ini. Salah satunya Onowi Purbo, pakar telematika Indonesia. Semoga dapat ditindaklanjuti dengan tegas. Lalu, apa yang dilakukan oleh pelaku Spamgate ini sudah termasuk pelanggaran hukum yang sangat serius. Mengapa begitu? Penggunaan identitas orang lain untuk melancarkan Spamgate yang mana tujuannya adalah jelas-jelas menyerang orang lain. Nah, dampak negatif yang paling dekat diakibatkan serangan Spamgate adalah pencemaran nama baik seseorang, yang dimana kalaunya pelakunya ini menggunakan identitas orang lain, orang lainlah yang akan mendapatkan nama orang tersebut menjadi buruk gitu. Terus dampak negatifnya yang lain lagi adalah kerugian waktu dan bandwidth yang harus ditanggung oleh anggota milis yang mendapatkan serangan Spamgate, yang harus ekstra untuk membersihkan inbox email mereka. Pelaku dikenal dengan si 010010, yang dimana AKA Udin yang mengusung komunitas sarang tikus atau www.sarangtikus.org.id. Dari informasi yang beredar, pelaku dikenal memiliki perilaku yang tidak baik,
aneh spamgate yang telah dilakukannya. Dan yang lebih aneh lagi, pelaku tetap menolak apa yang telah dilakukannya atau tidak tidak mengakui bahwa dialah si penyerang spamgate ini. Terlepas dari anehnya tersebut, kemunculan social engineering si pelaku tadi lumayan memainkan peran sebagai wanita untuk memikat korbannya, hanya untuk masih sering ditemui ceceran jejak-jejaknya. Nah, terus hati-hati untuk sampai saat ini masih terhitung anggota milis Newtek. Baru-baru ini pelaku menawarkan buku gratis yang berjudul Seni Internet Hacking Recorded, terbitan Jasakom, yang dimana pada saat penawaran buku gratis, pelaku menggunakan nama MRK aka Hamdana. Jika merujuk pada URL yang diberikan, ditemukan MRK dengan nama aka Ayuliani, dimana berbeda kan tadi dengan nama Hamdana. Dan apabila dilihat dari URL-nya, maka terdapat nama Yuliani. Pengumpulan informasi pendaftaran yang dilakukan oleh orang-orang yang terdaftar di media yang telah dirancang sebelumnya bukanlah tindakan yang baru, seperti melakukan tindakan phishing. Kesalahan yang dimanfaatkan oleh kecenderungan orang yang menggunakan satu password untuk sebagai akun yang dimiliki. Indikasi tidak hanya pada pendaftaran email, tetapi juga pada forum. Jika kita menelusuri situs tersebut lebih dalam, makin banyak ditemui kejanggalan, terutama dengan forum. Terdapat pendaftaran anggota forum, tetapi yang bukan anggota forum selain dapat membaca isi forum, juga dapat melakukan postingan pesan ke dalam forum. Nah, jenis poin dari pendaftaran dapat saja merupakan phishing. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya yang melakukan spamgate pada tahun 2005, 2006 itu merupakan orang yang sama atau satu, yang dimana banyak sekali kerugian yang ditimpa atau diterima dari si penerima, yang dimana yang harus ditanggung oleh anggota milis yang mendapatkan serangan spamgate ini. Harus ekstra untuk membersihkan inbox email mereka, yang dimana kalaunya digunakan sebagai situs yang negatif, maka nama baik dari situs milis ini akan tercemar. Karena itu mereka sangat mendapatkan dampak yang negatif besar sekali. Lalu untuk mereka mengetahui dari siapa pelakunya itu, sudah saya bilang dari tadi, yang dimana mereka mendapatkan IP, yang dimana IP tersebut dikelola oleh PT Telkom di Divisi Regional V Surabaya, Jawa Timur. Dan milis tersebut juga memiliki kenalan di PT Telkom itu, sehingga mereka mendapatkan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.